Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dan Bagus di channel Timur ke Barat. Nah, hari ini saya lagi di The Castello ya, di daerah Subang. Wisata yang baru ya, baru viral nih, rame banget. Tapi emang sih indah di sini ya, dikelilingi kebun teh. Tapi ekspektasinya jangan terlalu tinggi ya, karena kalau wisata viral pasti ya seperti ini. Oke, mau tahu kelanjutannya? Stay di channel saya. Ya, terima kasih masih stay di channel saya ya. Nah, ini saya lagi menuju The Castello Subang ya. Lokasinya ada di Ciater ya. Jadi dari tol Subang itu mungkin sekitar 40 menit. Dan dari Wanayasa juga sekitar 40 menitan ya. Ini saya jalan ke sana di weekend ya, tepatnya di hari Minggu. Jadi ramai sekali ini. Bisa kita lihat ini agak macet sedikit gitu ya. Nah, ini adalah pintu keluar ya. Jangan sampai kalian salah masuk, karena pintu masuknya itu masih ada di depan ya. Nah, ini dia pintu masuknya. Nah, ini kita menuju ke tempat parkir ya. Di sini kita harus ngantri dulu ya. Jadi pakai sistem tip gitu ya, walaupun ya masih ada penjaganya. Untuk biaya parkir sendiri ya, motor adalah 5.000 dan mobil ada 10.000 flat sepuasnya ya. Nah, ini kita udah masuk. Kita langsung bebas cari parkiran di mana aja ya yang sekiranya kosong dan dekat dengan lokasi. Seperti yang saya bilang tadi ya, ini di weekend jadi ramai sekali ya. Kita lihat ini di parkirannya, wah mobilnya penuh sekali. Oke, sebelum kita masuk ya, tolong dibantu ya dipencet subscribe dan like-nya supaya saya lebih semangat lagi untuk bikin video ya. Karena saya yakin video saya akan sangat membantu kalian yang ingin mencari tempat untuk menghilangkan stres ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ya. Nah, ini kita langsung masuk aja ya. Jadi di awal kita langsung disuguhkan dengan bangunan seperti kastil ya. Sama dengan namanya ya, The Castello. Jadi di sini ada dua kastil atau kerajaan sebenarnya. Nah, untuk masuk sendiri sebenarnya kita diharuskan untuk scan barcode ya dari aplikasi Peduli Lindungi. Namun jika kalian belum terkoneksi dengan Peduli Lindungi, kalian bisa menggunakan bukti vaksin ya, seperti kartu vaksin atau surat vaksin ya. Baru diizinkan masuk. Nah, ini adalah tampilan depannya. Ada patung putri dan pangeran gitu ya. Tempat wisata ini tuh baru dibuka pada bulan Desember 2021 ya. Namun ternyata respon masyarakat sekitar Jawa Barat itu sangat bagus ya. Jadi banyak orang yang berbondong-bondong ke sana gitu. Ada yang dari Jakarta, Karawang, Bekasi, sampai Cirebon, Lampung juga ada gitu kan. Sehingga jumlah kunjungannya tuh pada hari kerja mencapai 300-400 orang gitu ya, menurut berita gitu. Dan jumlah pengunjung di akhir pekan itu bisa sampai 2.000 atau 4.000 gitu. Fantastis juga ya. Nah, ini adalah loket masuk ya. Untuk tiket masuknya sendiri adalah di weekday itu 25.000 ya, sedangkan di weekend adalah 30.000. Kemudian untuk anak-anak ya, itu diukur tingginya ya, untuk 90 cm ke atas itu sudah dikenakan tiket. Nah, sebelum masuk ini di sini kita tinggal memberikan tiketnya ya, kemudian kita diizinkan masuk. Nah, seperti namanya ya, Flora Wisata. Jadi di sini saya lihat sih lebih seperti taman ya, taman bunga gitu yang ditata dengan sangat apik ya sebenarnya. Warna-warnanya selaras ya untuk bunga-bunganya, sehingga enak dilihat gitu ya. Selain itu kita juga dikelilingi kebun teh ya, yang warnanya hijau semua gitu, semakin menyejukkan mata yang melihatnya gitu ya. Nah, keunikan di sini adalah yang membedakannya dengan taman wisata serupa adalah bangunan kastil ya, yang memadukan arsitektur Turki
Belanda. Bangunan kastil tersebut ya seperti kerajaan-kerajaan di negeri dongeng gitu ya. Nah, ini dia. Selain bangunan kastil tadi, di sini juga memiliki beberapa spot foto yang instagramable ya. Seperti di depan kita ini ada air mancur ya, dan banyak sekali orang-orang yang berfoto di situ ya. Kemudian di depan air mancur ini ada patung Mickey Mouse ya, yang berwarna hijau. Itu juga merupakan spot foto yang dicari ya di sini. Nah, ini dia ya patung Mickey Mouse-nya. Ya, nampak seperti tumbuhan gitu ya. Tapi sebenarnya bukan ya, ini kayak karpet ya, dibungkus karpet gitu, jadi warnanya hijau. Bisa kita lihat sendiri ya, di sini banyak banget yang foto di depan patung Mickey Mouse ini ya. Kemudian kita lanjut jalan lagi ya, langsung ada bundaran bunga gitu ya. Bunganya ditata sangat apik ya, berbentuk lingkaran. Kemudian bisa kita lihat juga di sekelilingnya tuh kebun tehnya berjajar rapi gitu ya, hijau semua. Kemudian di depan sini ya, ini adalah bangunan sebenarnya food court ya. Cuman ya lagi-lagi didesain seperti taman ya. Banyak warna hijau yang bisa kita lihat di sini ya, melambangkan kesejukan gitu ya. Para wisatawan yang masuk ke area ini biasanya langsung istirahat ya. Karena ya kalau ramai ya seperti ini ya, kita kayak rebutan tempat gitu. Kemudian jalan sedikit langsung banyak bunga yang bergantung gitu ya, yang dijajarkan dengan sangat rapi sesuai warnanya ya. Ada pink, putih, dan ungu. Dan perlu kalian ketahui ya, ini bunga asli ya, bukan plastik. Jadi perlu disirami gitu tiap hari ya. Dan pohon-pohon yang di sini itu asli ya. Ini juga pohon asli nih ya, bukan plastik ya. Kemudian jangan khawatir ya, bagi kalian yang muslim, nah di sini juga ada musola ya. Ini dia musolanya. Ya walaupun agak kecil tapi bisa lah ya buat kita sembahyang gitu kan. Kemudian di samping musola itu ada teras ya. Mungkin kita sebut infinity teras gitu ya, karena setelah pagar di pinggir itu kita langsung dihadapkan dengan jurang ya, sehingga memberikan tampilan yang luas nan hijau gitu ya. Dan di sini juga banyak orang yang melakukan selfie ya, karena memang view-nya tampak bagus ya. Ini dia adalah food court-nya ya. Food court ini memiliki makanan yang cukup lengkap ya, dari makanan ringan hingga santapan yang berat gitu ya. Mungkin kendala yang paling terasa adalah ya kalau ramai seperti ini ya, karena pada waktu kita pesan makan gitu ya, kita harus bayarnya ke kasir, dan kasirnya itu menurut saya kurang banyak ya. Saya lihat hanya ada 2 gitu ya, dan itu menunjukkan antrian yang cukup panjang. Kemudian jangan khawatir ya, bagi kalian yang mungkin pengen foto berdua gitu ya, mungkin kalian kesini hanya dengan pasangan kalian gitu ya,
dan pengen difotoin, di sini ada jasa foto juga gitu ya. Jasanya 50 sampai 100 ribu. Selain itu tadi kita juga lihat ada mesin pijat ya, bagi kalian yang udah capek jalan gitu ya, dari depan ke belakang dan capek gitu ya, kalian bisa pijat di situ ya. Biayanya 10.000 sampai 20.000 ya, sesuai dengan lamanya pemijatan. Kemudian ini juga adalah salah satu spot fotonya ya, yaitu bangunan yang berbentuk seperti sangkar burung. Dia ya, bangunan yang seperti sangkar burung. Ya, bagusnya di sini adalah ketika kita mendatangi semua spot foto yang tersedia ya, itu kita sudah tidak perlu bayar lagi ya. Karena ya beberapa tempat ya yang menyediakan spot selfie itu biasanya kalau kita mau foto di situ tuh ada biaya lagi ya. Namun di sini tidak ada. Jadi tiket masuk di awal itu udah memberikan semua fasilitas yang ada di sini ya. Kemudian perlu saya sampaikan ya kepada kalian bahwa tempat ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Kemudian kapasitas taman bunga ini infonya sih mencapai 20.000 orang ya, karena berada di atas lahan yang luasnya mencapai 10 hektar. Nah, ini di depan kita adalah salah satu spot foto lagi ya, yaitu jembatan yang panjangnya mungkin sekitar 100 meter ya, yang disebut jembatan tangan ya. Karena sebenarnya kalau dilihat jembatan ini disangga oleh patung tangan gitu ya, walaupun patung tangannya belum jadi sebenarnya, masih proses finishing gitu. Kemudian dari informasi di depan ya, dari kapasitas 20.000 orang tadi ya, saat ini dibatasi hanya 25% saja, yaitu sekitar 5.000 orang. Namun ya kita lihat ya, dengan 25% saja tempat ini sudah terlihat penuh ya. Mungkin karena beberapa tempat atau beberapa lokasi itu masih proses pembangunan ya, jadi belum jadi semua gitu, sehingga penyebaran orangnya tidak rata ya. Jadi kayak ngumpul di situ-situ aja gitu. Ya mungkin dengan berjalannya waktu nanti pada saat semua wahana sudah jadi, mungkin akan lebih nggak terlalu ramai gitu ya. Nah ini dia ya patung tangannya, bisa kita lihat ini masih proses pembangunan ya, yang belum selesai ya, tinggal finishing sih. Cat-cat sedikit juga nanti udah kelihatan bagus ya sebenarnya. Ya kita tunggu saja ya. Dari jauh kita sudah dapat melihat ini adalah kastil kedua ya. Kastil yang pertama tadi kan isinya lobby ya, atau tempat kita beli tiket gitu ya. Nah untuk istana kedua ini kita coba ya, isinya apa ini ya istananya.
Oke, kita coba masuk istananya ya. Dan ternyata isinya masih kosong ya, atau mungkin ini tempat istirahat gitu ya. Saya lihat ada tangga ke atas tapi belum bisa diakses ya. Ya mungkin karena pembangunan yang belum selesai tadi. Kemudian keluar dari kastil ini masih tampak banyak spot selfie ya yang bisa kita kunjungi. Warna-warni terlihat ya di depan. Tentu saja dengan banyaknya orang ini ya, kita harus sabar-sabar atau mengantri ya waktu hendak melakukan foto selfie. Oke, gimana menurut kalian? Apakah kalian berminat ke sini? Kalau menurut saya ya, overall tempatnya bagus ya, tempatnya indah, penataannya rapi, dan sejuk ya karena berada di sekitar kebun teh gitu ya. Namun ya saya sarankan untuk kesini di weekday aja gitu ya, di hari yang tidak terlalu ramai. Oke, terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton. Sekali lagi ya, jangan lupa di subscribe dan di like video saya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.